Kita langsung saja kepada hikamnya Imam Ibn Atha'il As-Sakandari. Qala Imam Ibn Atha'il As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi wa talamidatihi fid dharain amin ila anqal. Wurudul faqati a'yadul muridina. Pertama kita harus ada memahami istilah faqat sama id sama murid. Tiga dulu mana. Faqat itu adalah kelemahan, kefakiran, hajat itu faqah. Manusia semua punya faqah. Kefakiran, punya hajat kepada Allah. Semua dari kita. Namanya faqah dzatiyah. Biarpun dia kuat, dia tetap perlu kepada Allah. Dia kaya, tetap memerlukan Allah. Untuk agar dia tetap dalam kekayaannya, yang kuat tetap dalam kekuatannya. Kalau tidak dicabut oleh Allah, langsung dia fakir dan kemudian dia menjadi seorang lemah yang kuat tadi. Itu faqad dzatiyah. Memang hamba, seorang hamba ya hamba. Maka dia adalah punya faqah dzatiyah. Memang dari dzatnya seorang hamba ya dengan segala kelemahannya di hadapan Sang Maha Kuat. Cuman yang dimaksud faqah ini begini, tapi faqah aridi. Al-aridah. Faqah aridah adalah suasana baik, sehat, tiba-tiba sakit. Itu faqah di sini. Yang kaya tiba-tiba fakir. Diujilah. Ujian itu faqah. Maksud faqah di sini faqah yang itu. Kalau faqah dzatiyah selalu ada pada kita. Maka ini kalimat wurud datangnya faqah. Yang aridah bukan faqah dzatiyah, faqah. Kefakiran apa sesuatu yang menyakit, yang memberatkan, ujian, sakit, bencana yang datang itu faqah di sini, faqah aridah. Ayat itu adalah kegembiraan. Kegembiraan adalah kegembiraan yang semu, ada kegembiraan yang hakiki. Tentu yang adalah ayat. Kegembiraan adalah rasa senang di dalam hati yang bukan hanya sekedar gebiar zahir, itu ayat yang sesungguhnya. Rasa kesenangan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan materi. Nggak ada hubungannya. Memang kalau id secara zahir ya orang punya kekayaan, berhari raya. Bukan, tapi kesenangan ada di dalam hati seorang hamba. Tersembunyi dalam hatinya. Dan juga tersimpan nanti di akhirat. Seorang mukmin punya kesenangan. Id. Ini adalah kesenangan yang hakiki. Yang membawa kepada kesenangan yang panjang. Itu id di situ. Ini fahami dulu. Kemudian muridin di sini ada makna. Siapa murid? Murid adalah pencari. Murid adalah murid yang mencari Allah. Murid yang berkehendak kuat untuk mencari ridha Allah. Maka telah menapakkan kakinya al-muridun berkehendak mencari ridha Allah. Kemudian kadang disebut dengan salikun yang menapakkan kakinya salik menempuh jalan menuju Allah. Nah, al-muridun atau as-salikun di sini. Orang yang mencari ridha Allah, al-murid. Kita masih dalam irama mencari dan menuju. Tapi di sana ada orang al-wasilun. Orang yang sudah sampai kepada Allah. Al-anbiya wal-awliya, sulaha, al-arifun, orang yang sudah kenal Allah. Mereka bukan muridin lagi. Sudah wasilun, sudah sampai kepada Allah. Nah, kita tidak bicara tentang mereka yang wasilun. Kalau orang yang sudah sampai kepada Allah, kedekatannya kepada Allah tidak pernah dipengaruhi dengan karunia dan ujian. Jadi sudah, biarpun diuji dengan sakit tetap dekat kepada Allah, dengan kekayaan tetap dekat kepada Allah. Itu wasilun. Tapi muridun nggak begitu. Muridun masih kadang ke bawah-bawah suasana. Tapi muridun dia mencari sesuatu. Yang tidak menjadi muridun nggak rindu kepada Allah nggak dibahas di sini. Jadi kita atau orang-orang yang merasa dirinya rindu mencari ridha Allah sehingga dia berusaha. Mulai dari belajar, beribadah, kenal dengan orang-orang soleh. Dan seterusnya, maka dia adalah muridun. Nah, kita ini muridun. Nah, bukan wasilun. Kita muridun. Semoga kita benar jadi muridun betul. Jangan-jangan muridun juga tidak. Na'udzubillah. Muridun orang yang mencari ridha Allah. Kita mencari ridha Allah. Nah, sekarang wurudul faqati menimpanya ujian, problem, kekurangan, sakit, permasalahan,
musibah, itu ternyata menjadi a'yadul muridina, menjadi hari raya bagi seorang murid atau para muridin. Ditinjau dari sisi mana ini? Murid, namanya murid ini adalah perjalanannya perlu betul-betul diwaspadai. Sering terlena karena masih murid. Sehingga kadang diberi karunia oleh Allah, dia sudah terlena. Nah, ternyata bagi muridinnya, kalau kita kembali kepada hikmah Ibn Athaillah, sebenarnya antara hikmah dengan hikmah dia ada kesinambungannya. Jika pada pertemuan yang sebelumnya, hikmah Ibn Athaillah Sakandari mengajarkan kepada kita agar kita menyadari sampai kesadaran yang sesungguhnya tentang kehambaan kita sebagai seorang hamba yang selalu punya hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dibahas tentang bagaimana cara berdoa yang sesungguhnya. Doa itu seperti apa sih? Sampai apa yang kita lakukan benar-benar karena Allah. Karena kita seorang hamba, sampai derajat berdoa itu adalah penuhi permintaan Allah, jangan penuhi permintaanmu. Yang banyak orang berdoa memenuhi permintaannya. Karena saya punya hajat maka minta kepada Allah. Bukan karena kita memenuhi permintaan Allah. Ud'uni astajib lakum. Bukan karena kita memenuhi permintaan Allah yang berfirman, doalah kepadaku. Ternyata enggak, ya Allah aku berdoa kepadamu karena aku punya hajat. Bukan mengatakan, ya Allah aku berdoa kepadamu karena engkau telah memerintahkanku berdoa. Bukan itu. Nah, oleh Ibn Athaillah akan diangkat sampai kita masuk wilayah kalau kita berdoa karena kita memenuhi permintaan Allah. Ya Allah, aku saat ini berdoa karena engkau yang meminta aku berdoa, yang menyuruhku berdoa. Bukan karena ya Allah aku berdoa karena aku punya hajat anakku, istriku, keluargaku, rezekiku. Bukan. Ini makom. Nah, kalau sudah sampai di sini kesadaran sebagai seorang hamba yang sesungguhnya, maka dia menyadari tentang faqotnya tadi. Faqoh kekurangan dan sebagainya. Ini faqoh yang dzatiyah. Tapi kemudian setelah itu apa? Nah ini, ada faqoh aridah. Ada orang yang diberi oleh Allah karunia, tapi bisa saja dia terlena. Tapi dia ingin dekat kepada Allah, ada kerinduan, sehingga dia kadang sering ngaji dan sebagainya. Ada juga nih ya, ini yang dengan karunia Allah lolos terus sampai sukses. Dan banyak manusia semacam itu. Di saat diberi Allah kesehatan, ibadahnya kuat. Di saat diberi oleh Allah kekayaan, semakin dekat kepada Allah. Dermanya tidak pernah putus-putus. Dia muridin yang dengan kekayaannya sampai kepada Allah. Lah muridin kan ada dua ini. Muridin ada dua. Muridin yang diuji oleh Allah, yang diberi oleh Allah dengan kekayaan, ada muridin dengan kekurangan. Karena manusia ini semua muridin, yang mencari ridho Allah itu muridin. Dan manusia macam-macam, ada si kaya, ada si fakir. Semuanya menuju kepada Allah, berjalan. Menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalnya, dengan ilmunya, dengan hatinya, dengan pikirannya, terus dia ingin dekat kepada Allah. Nama muridin. Nah, ada orang yang menjadi murid di saat diberi oleh Allah karunia, maka semakin kencang dia kepada Allah. Di hari ini pun kita menemukan orang yang semacam itu. Dengan kekayaannya bukan jauh, tambah dekat kepada Allah. Bahkan impiannya terus dia bekerja keras mencari rezeki yang banyak untuk menolong orang sebanyak-banyak, berbuat baik sebanyak-banyak di jalan Allah. Dan ada orang semacam itu. Sehingga karunia yang Allah berikan kepadanya menghantarkannya sampai kepada Allah. Bisyukrin ni'mati, dengan mensyukuri nikmat Allah. Tapi ada muridin yang lemah, himmah, semangatnya untuk sampai kepada Allah. Tapi dia ada rindu, kalau diceritakan masuk neraka takut dia. Sehingga dia kadang-kadang mulai menapakkan kakinya di jalan keridhaan Allah menuju. Tapi masih kadang lemah. Gajinya naik, tambah sudah mulai berubah. Selera makannya berubah, hiburannya mulai berubah. Waktu fakir di rumahnya itu aman, nggak ada maksiat. Tapi di saat dia mulai bisa beli televisi, parabola, mulai rusak. Padahal murid dia, sebelumnya Masya Allah dia. Zikirnya banyak, di saat diberi Allah kekayaan sudah mulai berubah. Nah, mulai berubah dia, semakin jauh dari Allah. Padahal dia pada dasarnya juga pengen dekat kepada Allah, rindu kepada Allah, akan tapi dia terlena dan terlena. Tapi dia masih sadar, dia rindu kepada Allah. Kalau ditanya kamu masuk neraka, nggak mau dia. Cuman dia berat baginya Allah. Godaan dia kadang setiap malam dia merenungi dirinya di tengah malam, mungkin menitikkan air mata. Tapi di pagi hari dia terlena, ternyata harus
Dia terlena dengan kekayaan yang dia lihat di depan matanya. Setiap malam lagi mengadu, dia ingat lagi. Tapi terlena lagi. Terlena lagi, terus begitu. Kemudian tiba-tiba kena musibah ceder. Diuji dengan kefakiran. Diuji dengan sakit. Diuji dengan kekurangan. Lihat. Ada tampak kesedihan dengan kekurangan ini. Tapi diam-diam di saat dia menengok ke hati kecilnya yang rindu kepada Allah, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat syukur. Kalau aku tidak jatuh begini, sepertinya aku terus di dalam kelalaianku. Dan kita menemukan di hari ini orang seperti itu. Kalau misalnya Syekh Mula Ramadan Al-Buti dengan putra beliau Syekh Muhammad Said, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, suatu ketika kunjung kepada orang yang dahulu diberi oleh Allah dengan segala, ada cerita orang dengan kekayaan yang melimpah, dengan segala kemudahan. Tiba-tiba diuji oleh Allah dengan kekurangan. Diuji oleh Allah dengan kekurangan. Sudah menjadi fakir, sakit. Mati separuh atau stroke lah bahasa sekarang. Mati separuh dikunjungi oleh ayahanda Dr. Buti. Dan Dr. Buti ikut waktu itu. Ini dalam kisah yang disampaikan oleh beliau. Orang itu Masya Allah, mulai dari semenjak dia uji dengan kefakiran dan sakit, ibadahnya semakin semangat, dekat kepada Allah, derai air mata dan seterusnya. Didatangi oleh seorang alim besar, ayahanda dari Dr. Buti yang dikatakan Abu Yasin Muhammad Maliki menyifati beliau adalah waliul ulama, alimul aulia. Ibaratnya begitu. Walinya para ulama dan alimnya para wali soleh. Akhirnya setelah melihat orang tersebut dengan keadaan semacam itu terharu. Ya terharu, wajarlah orang yang datang lalu mendoakan. Lalu doakan, semoga Allah memberikan kesembuhan kepadamu. Di saat didoakan begitu, tidak langsung mengamini, berkata, ya Syekh, kalau ternyata di saat aku sembuh, tapi kenikmatanku dengan Allah yang aku rasakan tiba-tiba hilang, mending aku tetap sakit semacam ini. Terperanjat. Seorang alim Dr. Buti dan ayahanda beliau kaget dengan ungkapan orang semacam ini. Kalau seandainya aku diberi kesembuhan, akan tapi kok kenikmatanku dengan Allah tiba-tiba hilang, lebih baik aku biar sakit seperti ini. Lalu Dr. Buti mendoakan apa? Semoga Allah memberikan, ayahanda Dr. Buti, semoga Allah memberikan kepadamu kesembuhan dan tetap kelezatan dalam beribadah. Artinya ada orang semacam itu. Dan kita juga menemukan ada suatu ketika orang diuji dengan rezeki yang melimpah di zaman ini. Rezeki yang melimpah, tiba-tiba diberi oleh Allah dengan kefakiran yang luar biasa. Semua usahanya bangkrut dan sebagainya. Mendekat dengan tempat yang mulia, menangis. Bahkan mensyukuri keadaan ini. Bahkan berkata, kalau seandainya aku tidak bangkrut, mungkin aku terus dengan ribaku, aku dengan ini. Allah. Inilah. Lah, ini kan murid yang sesungguhnya, maka di saat diuji, senang. Biar secara zahir kurang. Maka ada kegembiraan tersendiri, kesenangan yang sifatnya rohani. Dan itu kesenangan itu berkesinambungan panjang hingga saat nanti setelah meninggal dunia. Secara zahir ada kekurangan. Nah ini adalah makna. Dan memang kita tidak boleh minta faqah, kita tidak boleh minta kesengsaraan, kita tidak minta kefakiran, kita tidak boleh minta sakit, gak boleh. Akan tapi ini ada dua makna yang perlu kita hadirkan. Kita melihat contoh ada orang semacam itu. Mungkin ada di antara kita yang diuji gitu loh. Dengan apapun ujian, maka apakah ujian ini menjadikan kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Apakah di balik ujian yang Allah timpakan tiba-tiba kita bisa mengucapkan kalimat syukur kepada Allah? Kalau sudah bisa berarti murid sejati, sudah dekat sampai maqam wusul, wasilun ilallah. Ini berat memang. Ini bukan berarti kita tidak boleh berusaha mencari obat, bukan. Artinya rasa, dan itu gak boleh berpura-pura. Oh nikmatnya Masya Allah, dia bernikmat, padahal sakit ya Allah subhanallah. Bukan itu, tapi hakikat apa yang ada di hatinya.
Bahkan dia mungkin dengan setiap kesabaran dirasakan, dia kebayang karunia dan nikmat Allah, imbalan dari Allah, ridho Allah. Dia sakit satu sisi, dia mengadu, Allah sakit, ya Allah, ya Allah. Tapi sisi lain ada kegembiraan tersendiri. Itulah idnya. Id. Al-muridin, a'yadul muridin. Nah, semua dari kita akan menemukan saat-saat seperti itu. Semua dari kita. Karena kita di darul ibtila, tempat ujian. Ada diuji oleh Allah dengan. Kan ujilah nabluwannakum. Allah menguji kita. Syai'in minal khawfi wal ju'i. Wa naqsi minal amwali wal anfusi wal thamarat. Wa basyiris sabirin. Wa basyiris sabirin. Ada, Allah akan menguji kita ini dengan bermacam-macam. Siapa yang nggak pernah mendapatkan ujian dari Allah? Kalau tidak rezekinya, ya ada yang meninggal dunia, pasti. Kalau tidak bapaknya, kakeknya, neneknya, atau anaknya. Nggak mungkin tidak. Kecuali hidup tanpa bapak, tanpa anak, tanpa paman, tanpa saudara. Semua dari kita akan menemukan satu. Cuman yang perlu saat ini akan jadi bahan renungan buat kita. Di saat siapapun dari kita menemukan keadaan semacam itu, sudahkah kita merasakan satu kenikmatan yang tersembunyi yang sangat halus di dalam lubuk hati kita? Ayat. Sedih derai air mata, iya. Tapi ada sesuatu yang ia syukuri di balik itu semuanya. Ada seorang syuhada, Khansa syuhada, seorang wanita. Ngelihat anaknya meninggal. Semuanya pada meninggal, suaminya pada meninggal dalam keadaan mati syahid. Anak-anaknya meninggal mati syahid. Dia sedih satu sisi. Tapi ngelihat masa depan anaknya yang gemilang, cemerlang itu langsung kuat tegar hatinya. Merasakan itu seperti dianggap sebagai sebuah kegembiraan. Anaknya meninggal dunia di jalan Allah. Nah, seperti itulah. Ini kan makom, dan ingat, ini adalah kejadian-kejadian ini semua dari kita akan mengalami semuanya. Akan mengalami itu semuanya. Kegelisahan, kesedihan dan sebagainya. Hanya volume, ada kadarnya saja yang berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ini dan sebagainya. Akan tapi, ayo semua dari kita lihat, belajar dari hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari ini. Di saat diuji oleh Allah, kita cari di mana titik kesenangan yang kita rasakan. Dari sisi mana kita bisa senang? Dari sisi mana? Nah, ini mencari itu. Dalam bahasa Arab, hikmahnya apa gitu loh mencari itu. Biar kita segera hikmahnya apa? Di balik ujian ini hikmahnya apa? Kalaupun belum ketemu hikmahnya, karena kita yakin Allah maha kasih, ya kita mudah untuk senang. Hanya mencari hikmah itu kadang memang kelas-kelas mubtadi'in ya, pemula. Seperti kita ini kalau ada musibah itu merenungi itu perlu waktu untuk sampai pada kesadaran bahasanya itu adalah di balik ini adalah karunia. Nah gitu bro. Kalau Nabi langsung mengatakan ajaban li amril mu'minin anna amrahu kullahu khair. Wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, mengherankan urusan orang beriman, segala urusannya baik-baik saja dan itu tidak ada kecuali bagi orang yang beriman. In asabathu sarra syakar, kalau mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur, kalau mendapatkan karunia syukur, kana khairan lahu, itu lebih bagus baginya. Wa in asabathu dharra, kalau mendapatkan musibah, sabar, kana khairan lahu, maka baik baginya. Sabar itu apa? Pahalanya mengalah-alahi daripada ibadah-ibadah biasa, atau karena ibadah hanya orang sabar, kepahalanya akan seolah begini, kau minta apa wahai hambaku akan aku kasih. Bukan pakai hitungan 700 kali dan seterusnya. Apa yang kau inginkan akan dikasih. Berkat kesabaran. Nah ini, itu kan semuanya untuk menemukan titik kesenangan tadi itu. Oh, hikmah di balik itu. Nah muridin yang sudah sampai merasakan musibah ternyata aid bagi dia, itu muridin yang sudah hampir, sudah sampai
Pada akhirnya wasilun, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu maka dia karena dia ahli usul, nggak akan ada perbedaan di saat dalam kekurangan atau di saat diberi oleh Allah karunia. Ibadahnya tetap stabil. Kalau dulu kan punya. Dan rezeki oke. Ada orang baik ibadahnya di saat fakir. Di saat kaya sedikit bubar. Dulu kelihatan ngaji rajin di majelis. Saat mau masih pakai jalan kaki, angkot, naik sepeda, Masya Allah, boncengan dengan keluarganya, anaknya numpuk di situ. Tapi giliran sudah mulai motor, pakai motor nggak kelihatan lagi. Nah ini kan diuji, di saat beri karunia malah nggak kelihatan. Model ini nggak mampu dia diuji dengan karunia. Maka lebih baik bagi dia adalah fakir lagi. Ada orang diberi Allah kekayaan, hadir ngaji dan sebagainya. Masya Allah, pakai mobil dan sebagainya. Diuji, tatanya bisnisnya berkurang. Atau mobilnya sudah tidak ada, nggak ada lagi ngaji. Berarti memang ini adalah orang yang nggak lulus ujian. Tapi arifun, nggak ada perbedaan. Di saat kaya, stabil. Di saat fakir, stabil. Nggak ada beda. Nggak ada pengaruh. Ini. Nah ini muridin masih sering seperti itu. Akan tapi Imam Abu Al-Sakandari mengajari kita agar kita mencari kesenangan di balik musibah itu gimana caranya? Ayo renungi sehingga pandai mensyukuri biarpun dalam musibah. Dan ini berat bagaimana orang bisa bersyukur alhamdulillah di saat diuji oleh Allah dengan musibah. Alhamdulillah. Cuman mengucapkan alhamdulillah itu ada hubungannya dengan pemahaman tadi. Seorang ummu syuhada meninggal, Masya Allah. Anaknya meninggal dunia di medan laga. Sedih, tapi di saat ingat, dia adalah mulia di hadapan Allah. Tempatnya surga tertinggi. Baru langsung alhamdulillah. Nah ini kan perlu renungan. Ini ya Imam Ibn Attal As-Sakandari ngajak kita untuk merenungi. Siapapun yang dalam musibah, hendaknya segera mencari. Di mana kesenangan aku dapat di balik musibah ini, menyadari. Nah sekarang kita dalam problem, dalam permasalahan ujian berat corona nih, wabah dan sebagainya. Lihat yang tidak kenal Allah atau yang tidak termasuk muridin yang selamat selalu mencela kasus corona. Gara-gara corona bisnis runtuh, gara-gara corona semuanya, gara-gara corona ini yang bekerja yang bekerja cari duit. Yang di sebagian santri pondok pesantren gara-gara corona nggak ketemu umiku, ayahku gara-gara corona. Ada terus mengeluh dengan permasalahan yang Allah berikan. Gara-gara akhirnya keluh kesah terus. Tapi muridin sejati, alhamdulillah ada hikmah di balik ini semuanya. Agar aku semakin dekat kepada Allah. Urusanku dengan ibuku gimana? Agar engkau semakin rindu. Semakin rindu mengabdi. Terus kesempatan ibundamu untuk bisa mengumpulkan rezeki lebih mudah lagi. Tidak harus habis mondar-mandir. Mungkin para santrinya seperti itu. Cari celah. Agar kita bisa sampai kepada syukur yadul muridin. Semua permasalahan. Dan harus begitu, ada hikmah di balik ini. Kesenangan di balik ini. Ini perlu kita mencari-cari. Sehingga tidak akan dia menyesali dengan apa yang Allah berlakukan kepadanya. Tidak akan dia pernah marah kepada Allah. Bahkan juga tidak akan masuk wilayah putus asa. Nggak ada, karena kenal. Ternyata musibah bagi dia menjadi sebuah kegembiraan. Nggak akan masuk wilayah depresi orang semacam itu. Karena dia kenal Allah. Nggak ada musibah. Bukankah musibah kalau ditimpakan pada seorang hamba yang beriman itu, kalau bukan pengampunan dosa, pengangkatan derajat, tabungan pahala yang besar nanti di hadapan Allah. Terus menghidupkan akalnya dengan ilmunya tadi, kemudian di otak-atik hatinya, maka sampai kepada rasa bahwasanya setiap musibah ternyata bagi muridin menjadi a'yad, hari kesenangan, hari kegembiraan. Semoga Allah senantiasa memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki. Semoga Allah menjadikan kita ahli syukur, dan Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan musibah lahir batin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dari siapapun. Yang sakit disembuhkan, yang sempit rezeki dilapangkan. Allah Maha Kasih. Wallahu a'lam bishawab.